Shalom, perkenalkan saya Sarah Monica Siregar dengan NPM 2110053 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas HKBP Indomensen. Adapun saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik oleh Ibu Renita Borusaragi. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik bertujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang memahami hakikat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik mulai sejak usia dini, sekolah dasar, menengah, dan dewasa. Memahami aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahap-tahap perkembangannya, seperti tahap anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan peserta didik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan minat pada siswa tersebut, baik itu dengan mengikuti kurikulumnya maupun visi dan misi. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti pengaruh keluarga, pengaruh gizi, pengaruh kematangan, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, dan stimulasi lingkungan. Perkembangan peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik, sehingga sangat penting bagi pendidik untuk memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didiknya tersebut. Tugas-tugas perkembangan merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh individu yang menuntut keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut. Gunanya agar tercapai kata kebahagiaan atau kepuasan batin oleh individu yang berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu sesuai dengan jenjang usia individu tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tugas-tugas perkembangan peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kematangan fisik, tuntutan masyarakat secara kultural, tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri, serta tuntunan norma agama. Peserta didik merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan pembelajaran tersebut. Tugas utama peserta didik adalah belajar, yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh perubahan perilaku dari segi aspek mulai dari kognitif sampai psikomotorik. Kepribadian siswa adalah ciri atau karakteristik, gaya atau sifat khas dari seorang siswa yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan sejak lahir. Selama proses belajar berlangsung, pengembangan kepribadian peserta didik pun ikut berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor bawaan, termasuk sifat-sifat yang diturunkan kepada anaknya. Pengalaman awal dalam lingkungan keluarga ketika anak masih kecil. Pengalaman kehidupan selanjutnya dapat memperkuat konsep diri dari dasar kepribadian yang sudah ada. Begitu banyak tipe dan karakteristik dari kepribadian dan tiap individu peserta didik. Dan setiap orang memiliki kepribadian yang tidak sama. Sehingga dengan ketidaksamaan tersebut, tiap individu, para pendidik harus bisa memahami kepribadian masing-masing setiap peserta didik. Dengan peserta didik lainnya, mempunyai peluang yang sama membuat kepribadian buruk muncul. Dalam kehidupan manusia terdapat dua proses kejiwaan yang sering terjadi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pada umumnya, istilah pertumbuhan dan perkembangan anak digunakan secara bergantian. Padahal kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses itu tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan untuk memperjelas penggunaannya. Antara pengetahuan dan tindakan ternyata tidak sesuai, terjadi korelasi positif. Proses pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan menuju bentuk sikap dengan tingkah laku merupakan proses kejiwaan yang bersifat muskal. Seorang individu yang pada waktu tertentu melakukan perbuatan tercela ternyata tidak selalu karena dia tidak mengetahui
bahwa perbuatan itu tercela atau tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial. Akan tetapi di dalamnya tercakup juga sikap mental yang tidak selalu ditanggapi, kecuali secara tidak langsung, misalnya melalui ucapan atau perbuatan yang diduga dapat menggambarkan sikap mental tersebut. Perkembangan moral dan spiritual dari bayi hingga lansia beserta anak berkebutuhan khusus memiliki tahapan yang seimbang untuk mengetahui bagaimana penggambaran perilaku tercermin sesuai dengan usia pertumbuhannya. Dalam usaha pembentukan perilaku yang berdasarkan moral dan spiritual, jelas bahwa faktor lingkungan yang memegang peranan penting dalam ini. Di antara seela unsur lingkungan sosial yang berpengaruh adalah manusia-manusia yang berlangsung dikenal oleh seseorang tersebut sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Dalam hal ini, lingkungan sosial terdekat adalah orang tua dan guru.